Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, kelas 2F NPM 192191198. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi prinsip pengelolaan pendidikan. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di sini yaitu penataan pendidikan, bidang garapan yang dilakukan melalui aktivitas yang berkualitas agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan di sini yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan itu dapat tercapai dengan yang efektif dan efisien. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan itu di sini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu membuat putusan, yang kedua itu merencanakan, yang ketiga itu mengorganisasikan, yang keempat mengkomunikasikan, yang kelima itu mengkoordinasikan, yang keenam itu mengawasi, yang ketujuh pengarahan, yang kedelapan pengendalian, dan yang kesembilan itu yang pertama yaitu membuat putusan. Membuat putusan itu yaitu pengambilan keputusan merupakan salah satu prinsip pengelolaan pendidikan yang akan membawa dampak terhadap suatu organisasi, perilakunya dan hasil keputusan itu. Adapun juga langkah-langkah pengambilan keputusan ini, yang pertama menentukan masalah, yang kedua itu menganalisa situasi, yang ketiga itu mengembangkan alternatif kemungkinan, yang keempat itu menganalisis alternatif kemungkinan, yang kelima itu memilih alternatif yang paling mungkin. Yang pertama gitu ya. Yang kedua itu merencanakan dapat diartikan yaitu aktivitas pengambilan keputusan sesuai sasaran apa yang akan dicapai, tujuan dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Pengembangan lembaga pendidikan dapat dilakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama itu mengkaji kebijakan yang relevan, yang kedua itu menganalisis kondisi lembaga, yang ketiga merumuskan tujuan pengembangan, yang keempat mengumpulkan data dan informasi, yang kelima itu menganalisis data informasi, yang keenam menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Dari pelaksanaan dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus dilihat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu mengorganisasikan adalah di sini dapat diartikan proses membagi kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta koordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian di sini ditujukan untuk menghimpun semua potensi yang ada dalam suatu organisasi yang sinergis dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Materi yang keempat itu mengkomunikasikan di sini menyalurkan informasi, ide atau penjelasan, perasaan, pernyataan dari salah satu orang yang bisa memberikan informasi kepada orang lainnya sehingga membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan bidangnya tersendiri. Itu mengkoordinasikan di sini menempatkan semua anggota dari kelompok yang bersangkutan agar bekerja secara
sadar untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai ditetapkan dengan perencanaan dan pola organisasi yang telah ditetapkan pada awalnya. Materi yang keenam itu mengawasi merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang telah dilakukan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun juga menilai atau mengevaluasi merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program yang telah dijalankan dalam setiap kegiatan organisasi yang sedang dijalankan. Yang ketujuh, ada pengarahan. Ada menurut para ahli, yaitu menurut Melayu SP Hasiban, yaitu mengarahkan semua bawahan agar semua mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan, dan pekerjaan itu dilaksanakan secara ikhlas serta sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedelapan itu ada pengendalian, yang dimana proses untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan, yaitu yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja, yang kedua itu mengukur kinerja, yang keempat itu membandingkan kinerja standar yang telah ditetapkan, yang keempat itu mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Yang kesembilan ada evaluasi. Evaluasi di sini merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik dan tidaknya program-program yang sedang dijalankan untuk memperbaiki suatu pengelolaan dalam suatu organisasi. Yang pertama itu memperoleh dasar pertimbangan periode kerja, yang kedua itu memperoleh fakta-fakta hasil kerja, yang ketiga itu mengajukan pengembangan organisasi sekolah. Jadi kesimpulannya yaitu pada dasarnya proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan itu untuk mencapai suatu pendidikan yang efektif dan efisien dengan menggunakan pemanfaatan yang telah tersedia. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan atau perkataan dari saya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.